Ya, baik. Kita lanjut. Tasriful far'i. Halaman sebelumnya kan kita belajar tasriful usul ya Bu ya. Tasrif usul apa? Tasrif asli, tasrif dasar, atau tasrif pokok, atau tasrif induk. Ya, yang halaman berapa kemarin? Ya, halaman 9 ya, itu tasrif usul. Yang barusan ya, tasrif usul. Sekarang kita masuk materi baru, tasriful far'iyu. Ya, apa artinya far'i? Far'i itu kalau tasrif apa Bu artinya? Perubahan. Iya, perubahan ya. Tasrif artinya perubahan. Far'iyu artinya cabang. Kalau usul kan pokok ya, kalau far'i berarti cabang. Kalau usul diartikan induk, kalau far'i diartikan apa Bu? Turunan ya, turunan. Kalau usul diartikan ibu, far'i diartikan anak gitu ya. Anak cucu ya. Enggak gitu-gitu amat lah ya. Yang penting Ibu paham maksudnya. Far'i berarti cabang ya. Kalau usul tasrif asli, tasrif dasar. Nah, ini sekarang kita belajar tasrif cabangnya, turunannya. Kenapa? Karena tiap-tiap yang dalam kotak itu punya anak buah ya. Tiap-tiap kotak itu punya anak buah. Mana anak buahnya yang ya ini seperti ini ya. Ini fa'ala, nanti anak buahnya itu ada 14. Tiap ulu ada 14 juga punya anak buah dia. Fa'lan ada 3. Fa'ilun ini nanti punya anak buah 6. Maf'ulun 6. Ini efil 6 gitu ya. Punya tasrif cabang. Nanti jadi banyak ya, kita bisa punya banyak turunan. Maksudnya jadi punya paham cara menurunkan dan turunan far'i, turunan cabangnya ya. Dari kata satu kata, dua kata tadi ya. Baik, kita lanjut. Al-fi'lu al-madi. Al-fi'lu artinya kata kerja. Kata kerja. Al-madi, maldo, itu artinya lampau. Ada guru bahasa Inggris di sini, Bu? Bu Eko, guru apa, Bu Eko? Saya guru IPA, Oh, guru IPA. IPA. Iya. Nggak nyambung. SMA, SMA apa SMP, Bu Eko? SMP. 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 Iya, baik ya. Jadi menurut hukum Archimedes, mati lampu ya nggak gitu-gitu amat ya masa hukum Archimedes. Ya baik, lampu mati atau lalu. Kalau lalu waktunya sudah berlalu ya Bu. Maksudnya misalnya sa'ala. Sa'ala ini artinya bertanya. Tapi ini kan fi'il mati, berarti waktunya lampu. Ya, kalau waktunya lampu berarti gimana arti lengkapnya? Sa'ala telah bertanya. Gitu ya. Sa'ala telah bertanya. Bertanyanya sudah dilakukan. Telah bertanya tadi ini murid. Telah. Sekarang apa? Sekarang sedang menunggu jawaban dari Bu Guru, Bu Eko ya misalnya. Telah bertanya. Ya. Telah bertanya. Sudah. Pertanyaannya sudah. Sekarang sudah sedang bersiap mendengarkan jawaban maksudnya. Pekerjaan yang sudah dilakukan. Selesai, sudah dilakukan. Contoh lagi, akala. Akala. Akala artinya makan, tapi kita pikir mati ini. Berarti ada kata keterangannya lampu. Telah makan berarti ya. Oh, telah makan. Sekarang sedang apa? Sekarang sedang nunggu makan lagi karena lapar lagi. Ini datanya karena 3 piring ya. Kalau hanya 1 piring belum belum ini ya, belum kena ini. Karena emang porsinya besar ini anak ya, sedang tumbuh kembang ya. 3 piring ini baru rada anteng. Kalau 1 piring dia masih nunggu piring-piring berikutnya. Misalnya begitu. Baik, kita lanjut. Gua ialah, gua artinya sebenarnya kan dia ya. Tapi di sini artikan iyalah. Iyalah kan boleh juga iyalah. Iya sama dia kan sama. Iyalah ma apa yang
Ma itu nanti kalau kita ketemu di arti di Al-Quran, artinya bisa tidak, bisa apa dalam kata tanya ya Bu, apa kata tanya, apa tidak, bisa apa yang itu kalimat sambung, bisa itu, bisa tiga ini ya. Tidak, apa yang. Ya, kalau ini apa yang diartikan apa yang dalam menunjukkan ala atas adasa keadaan di pada zaman itu apa Bu? Zaman Belanda, zaman Jepang, apa artinya zamanin? Waktu. Waktu atau masa ya, waktu. Kalau masa yang artinya berat, S-nya 2 atau 1 Beko? Kalau masa yang artinya S-nya berat, 2. oh iya, S-nya 2. waktu atau masa S-nya 1 ya, masa waktu ini ya. Baik, zamanin masa atau waktu, masa lalu, oh berarti waktu lalu. Masa kini, oh zaman sekarang, masa kini. Mado artinya lampau, lampau atau past tense. Ada guru bahasa Inggris nggak di sini Bu? Udah? Lampau, past. Ya, bahasa Inggrisnya kan past tense ya, yang kata sudah lampau. Oh Bu Jaira guru bahasa Inggris? Bukan, Ustaz. Oh, bukan. Baik ya, bahasa Inggris ya. Mislu apa artinya Bu mislu? Contoh. Contoh atau misal. Contoh, misal, seperti itu ya artinya kita. Misal, seperti contoh. Kataba artinya telah menulis. Telah menulis. Nah, nanti kita turunkan jadi kitabnya. Kitab itu dari kata kataba. Kataba menulis, kalau kitab itu artinya tulisan. Kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Injil, Taurat. Ya. Artinya buku yang sudah ada tulisannya ya kitab. Fataha artinya telah membuka. Telah membuka. Membuka apa? Membuka hatinya. Tadinya apa? Tertutup. Ya nggak mau nerima siapa saja. Susah ini dilamar ini anak gadisnya. Hatinya tertutup. Misalnya gitu. Fataha telah membuka. Qoro'a membaca. Telah membaca. Filamernya jadi apa Bu Qoro'a? Kata perintahnya jadi apa? Iya, ikro. Ikro artinya bacalah. Jadi wahyu yang pertama turun itu ikro. Kata ikro. Itu wahyu pertama turun ikro. Disuruh apa kita ini? Umat Islamnya membaca. Dengan apa membaca? Oh, banyak alat baca itu banyak. Itu dengan mata. Karena itu berbentuk tulisan atau lainnya yang bisa fisik. Ya. Kalau non fisik, membacanya dengan apa? Dengan rasa. Dengan perasaan, dengan rasa. Contoh ini ya Bu, tidak semua ketidaksukaan itu diucapkan ya ketika kita arisan gitu ya, arisan atau pengajian. Kita bicara ini. Tiba-tiba kok ibu-ibu yang lain wajahnya pada merah ini. Mereka nggak bicara apa-apa, saya tersinggung nggak gitu ya, tapi wajahnya kok pada merah. Oh, kita paham. Oh, berarti mereka sedang tersinggung, sudah tersinggung dengan kata-kata saya. Ya, itu kan membaca dari apa? Dari wajah ya, ekspresi wajah dari ibu-ibu yang lain. Walaupun tidak dikatakan, mereka tidak mengatakan saya tersinggung Bu Eko, enggak gitu ya. Tapi Bu Eko kan paham. Oh, Bu Eko, ini wajah-wajah ibu yang lain kok pada ini, pada manyan, pada ini. Berarti saya salah ngomong nih, begitu ya. Itu membaca dengan rasa, termasuk dengan ini juga ya, dengan mata, tapi tidak dengan kata-kata ya, tidak dengan tulisan. Di lain waktu lagi bicara itu.
wajahnya biasa saja, tidak menampakkan rasa tersinggung, juga tidak bilang protes. Tapi berikutnya setiap pertemuan Bu Eko ngundang ini, Ibu nggak pernah datang, diundang lagi nggak pernah datang, diundang lagi nggak pernah datang. Oh, waktu pertemuan itu, dia berusaha menahan diri untuk tidak menampakkan wajah marahnya. Dia menahan diri itu. Tapi kita bisa membaca sikap setelah itu ya, setelah pertemuan, setelah pulang. Kok diundang-undang nggak pernah datang? Ada apa ini? Oh, mungkin saya juga telah melakukan kesalahan. Itu kan membaca seperti itu. Membaca itu nggak hanya waktu kita ketemu ya, tapi bisa membaca setelah itu juga, setelah pertemuan, setelah kejadian. Diundang di SMS, di telepon nggak pernah jawab, rupanya juga tersinggung. Tapi waktu pertemuan dia benar-benar bisa menyembunyikan ketersinggungannya gitu ya. Berarti ini membacanya tidak harus tulisan ya, Us ya? Iya, betul. Jadi Iqra itu perintah untuk membaca baik tulisan atau alam sekitar kita ya, keadaan sekitar kita. Kalau perintah Iqra itu membaca tulisan, waktu Quran turun itu tidak berwujud tulisan, apa yang mau dibaca? Ya, Iqra, Muhammad Iqra baca. Ya, Rasulullah membaca apa? Nggak ada tulisan. Jadi disuruh membaca, banyak-banyak baca. Membaca karakter anak-anak. Kita kalau sebagai ibu kan harus paham nih, membaca karakter anak. Ini anak sukanya kecap nomor 1 ini, yang manis-manis. Maka kita sediakan kecap. Yang anak 2 kok senangnya rada asam. Oh, dia cenderung lebih suka tomat yang asam. Yang anak ketiga ini ampun ini cabai 5 itu dikletosin semua ya. Ini doyan pedes ya. Kita membaca karakter seperti itu. Kalau kepada anak yang suka manis, kita berikan masakan pedas, ya ngerasa nggak nikmat gitu ya. Ini membaca. Ibu-ibu kan harus paham seperti ini juga. Karakter atau kesukaan anak-anak ya. Oh, ini anak ini nggak bisa dikerasi. Kalau dikerasi langsung patah. Ini anak pertama ini nggak bisa dikerasi. Dia harus lembut karena hatinya lembut ini anak. Nggak bisa. Tapi kalau anak yang ketiga ini, dia emang harus kasar. Maksudnya harus harus terus terang. Kalau nggak suka gitu ya. Dia apa adanya. Kalau dia jarang tersinggung, ya sikap-sikap atau sifat-sifat seperti itu kan juga ibu-ibu juga harus paham anaknya. Membaca karakter anak. Ya harus paham psikologi ya ibu-ibu itu. Waduh, ilmunya banyak yang harus dipelajari ya, untuk menjadi orang tua itu. Belum lagi kalau ngambek. Kalau ngambek ini kan masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Ada yang ngambek langsung tutup pintu kamar, nggak keluar seharian. Ada yang ngambek, kalau yang nomor 3 ini kalau ngambek aneh itu. Makanan di meja dihabisin semua, yang lain nggak kebagian. Kalau ngambek itu malah banyak makan. Aneh. Ya gitu ya, macam-macam anak. Itu membaca ya, perintah membaca karakter anak, karakter suami juga begitu ya. Suami itu nggak suka kalau dari datang kerja capek itu langsung diberondong pertanyaan itu nggak suka. Ya nggak suka, nggak ada suami yang suka gitu. Jadi biarkan istirahat dulu, biarkan minum dulu. Kalau perlu dipijitin dulu ya sambil minum. Baru tanya, Pak sudah gajian belum? Kayak gitu ya Bu ya. Jangan baru datang langsung diberondong pertanyaan. Baru datang sepatu belum dilepas. Pak ini baru aja datang nih tagihan nih dari Bu RT, dari Bu RW, iuran sampah. Kemudian listrik belum dibayar, anak-anak. Oh, tambah pusing itu suami. Datang capek, diberondong pertanyaan masalah. Oh, ini istri belum paham ini, belum paham sifat suami. Harus belajar juga bagaimana membaca sifat karakter suami. Ya, suami itu kalau baru datang, dia perlu waktu istirahat ya. Jangan langsung diberondong pertanyaan. Bahkan pertanyaan yang sebenarnya juga bukan krusial juga ya, biarkan juga dulu minum gitu. Ya Bu ya, ini membaca, ini perintah membaca ini banyaknya. Iqra, bacalah. Baca karakter suami, karakter mertua. Apalagi ini mertua ini kalau datang. Dia nggak boleh ini kulkas kotor sedikit buat ya karakternya gitu. Dia perfect ya, karakternya ya mertua ya gitu. Baca ini mertua mau datang, wah beberes dulu nih. Gitu ya. Beberes seharian. Seharian begitu besok orang tua datang sudah kecapean. Seharian repot beberes. Ya, gitu Bu ya. Mohon maaf ya ini sampai kemana-mana karena penting ini Iqra ini
Wahyu pertama ini kita disuruh belajar sebanyak-banyaknya, membaca sebanyak-banyak, baca buku, membaca lingkungan, baca orang yang baca sikap. Baik, sampai di sini adakah yang tertinggal? Ada yang perlu diulang? Sudah Ustadz, cukup insya Allah. Cukup ya. Ya, baik. Baik, saya tambahkan satu lagi ya, Bu. Ini penting banget untuk istri nih, para istri ya. Suami kalau sedang santai, silahkan ya Ibu tanya. Tapi kalau lagi capek, jangan. Ya, seperti pulang kerja itu ya. Kalau lagi santai, sedang ngobrol santai, silahkan tanya. Tanya apa saja. Tapi ada adab juga dalam bertanya itu. Misalnya bertanya, Pak, besok liburan mau kemana? Nah, itu pertanyaan santai ya, karena memang lagi musim liburan. Ini anaknya juga libur sekolah. Besok liburan kita mau jalan-jalan kemana? Ya, tanya ke suami. Suami nggak menjawab pertanyaan itu. Nggak menjawab ya suami. Kemudian karena ini penting, anak-anak sudah nanya, istri tanya lagi, besok liburan kita mau jalan-jalan kemana, Pak? Suami tidak nanya lagi, ya tidak menjawab lagi, diam ya. Kemudian tanya lagi, besok kita liburan mau kemana ini Pak? Anak-anak udah nanyakan. Suami tidak menjawab, sudah Bu, hentikan. Kalau udah 3 kali bertanya, suami tidak menjawab, hentikan. Jangan bertanya lagi tentang itu, alihkan yang lain. Ini termasuk adab dalam bertanya kepada suami. Oh, kok begitu? Ya, ini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Siti Hajar ketika ditinggal di gurun gersang itu ya Bu ya, di lembah Bakah yang sekarang jadi Mekah, kota Mekah itu. Di situ tidak ada pemukiman, tidak ada orang, tidak ada sumur, tidak ada pepohonan, tidak ada rumput, juga adanya hanya batu sama pasir, panas, tempat panas. Ditinggal dengan bayinya yang masih kecil, bekalnya apa? Hanya 1 botol air ya kalau sekarang, 1 wadah air sama beberapa kurma yang mungkin hanya 1 hari cukup. Sementara dia harus bertahan untuk waktu yang belum tentu, belum pasti, panjang. Sebagai seorang istri muda, ibu muda maksudnya ya, usianya masih sangat muda dan baru punya anak ya. Anak pertama kan Ismail itu. Kan protes itu. Ketika ditinggal di situ langsung balik badan, Nabi Ibrahim, Siti Hajar langsung bertanya. Kang mau kemana? Gitu ya. Jadi ini nggak belum tahu kalau bakalan ditinggal. Mau kemana? Ini di tempat asing gitu. Mau kemana? Ditanya. Nabi Ibrahim jalan lagi nggak menolak. Lebih keras bertanya, Kang mau kemana? Nabi Ibrahim masih jalan, nggak menjawab. Pertanyaan yang ketiga, Kang mau kemana? Ditanya lagi yang ketiga. Nabi Ibrahim masih jalan, nggak menoleh. Nah, Siti Hajar paham di situ. Oh, kalau sudah 3 kali nggak menjawab, pertanyaannya harus dirubah. Nggak boleh bertanya berulang-ulang lagi seperti itu. Berarti dia nggak suka dengan pertanyaan itu. Kemudian Siti Hajar merubah pertanyaannya. Akang, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim berbalik, kemudian berlari kepada Siti Hajar dan memeluk dalam keadaan menangis dua-duanya. Menangis. Iya, ini perintah Allah. Dua-duanya menangis. Kemudian Siti Hajar menjawab, kalau ini perintah Allah, silahkan pergi Kang. Insya Allah tidak akan menyanyiakan orang yang taat di jalannya. Baru ikhlas itu. Siti Hajar ditinggalkan. Nabi Ibrahim kemudian pergi dengan lega ya, karena istrinya sudah siap untuk ditinggalkan. Nah, begitu Bu ya, itu salah satu adab dari bertanya kepada suami yang kita bisa ambil, bisa teladani dari keluarga teladan ini ya. Kenapa keluarga teladan? Ibrahim itu teladan yang sudah disahkan oleh Al-Quran. Kita bisa ambil banyak keteladanan dari Ibrahim. Ya, selain Rasulullah Muhammad ada satu lagi kan teladan yang disahkan oleh Al-Quran itu yaitu Nabi Ibrahim. Rasulullah Muhammad dan Nabi Ibrahim ini teladan yang sah, disahkan oleh Al-Quran.
sudah diresmikan ya, sah. Ya baik, alhamdulillah ini sudah jam 6. Adakah yang mau bertanya lagi, Bu? Ini materinya kita dapatnya sedikit ya hari ini ya, yang ikhlas ya, Bu ya. Mohon maaf. Adakah yang mau disampaikan? Ustaz, mohon maaf. Adab bertanya itu hanya ke suami saja, bisa atau ke orang tua atau ke yang lain juga sama seperti itu misalnya. Iya, baik ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Yang pertama ini kepada suami ya. Yang pertama kepada suami. Kalau kepada yang lain, kalau sudah bertanya 1 kali, 2 kali juga tidak dijawab, ya lebih baik memang dihentikan juga ya, dihentikan. Kalau ke suami kan kita ada hubungan yang lebih khusus ya, lebih khusus. Ke orang lain kurang ada hubungan lebih khusus, maka harus lebih apa ya, sebelum terlanjur malah direm dulu, lebih duluan direm. Lebih ngeremnya lebih dulu. Awal maksudnya. Pada mertua apalagi sama. Tapi lebih-lebih kepada suami ya, lebih-lebih pada suami seperti itu. Ya, kepada orang lain mertua juga kalau diterapkan adabnya bertanya yang sudah dicontohkan oleh Siti Hajar ini juga bagus. Karena kalau ditanya sekali 2 kali tidak menjawab, itu artinya pertanyaan kita itu kurang disukai atau dia tidak siap menjawab waktu itu. Mungkin ditunda, kemudian ditanya di hari yang lain. Tapi ini bukan karena itu, Pak, tapi karena dia kurang dengar. Oh, kalau kurang dengar, berarti nanyanya dekat dan lebih keras ya, di dekat telinganya ya, kalau yang orang tua yang sudah berkurang pendengarannya. Ya, itu soal lain lagi ya, hanya soal teknis karena suara kurang terdengar. Ke anak juga misalnya ya. Ya, Bu? Gimana? Nggak jawab-jawab dari mananya. Iya, iya. Ya, baik. Sampai di sini dulu ya, Bu ya. Mohon maaf ya. Ya.